Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Penatua Zhao, maaf sudah menunggu lama. Ini Senior Han, pemilik material binatang iblis itu. Setelah memasuki ruangan, Fan Jingmei berbicara kepada pria tua berpakaian abu-abu dengan nada hormat. Orang tua berpakaian abu-abu itu menjawab, "Oh, jadi itu rekan Taois Han. Tolong duduk." Orang tua ini baru saja menyeduh sepoci teh roh awan es. "Silakan, rasakan." Petik 2. Han Li mengerutkan kening. Tidak ada yang aneh dengan penampilan lelaki tua itu selain pipinya yang merah padam, seperti baru sembuh dari sakit parah. Perasaan spiritualnya saat ini jauh lebih kuat daripada para pembudidaya dengan peringkat yang sama. Dalam sekejap, dia dapat melihat bahwa lelaki tua itu adalah seorang kultivator formasi inti awal. Han Li tidak mengatakan apa-apa untuk menolak dan dengan belak-belakan duduk di seberang lelaki tua itu. Han Li dengan acuh tak acuh menatap lelaki tua itu saat dia menuangkan secangkir teh harum, tetapi tidak bergerak untuk mengambilnya. Han Li tidak bermaksud meremehkan lelaki tua itu karena dia bertindak karena kebiasaannya yang berhati-hati. Dia pasti tidak akan minum sesuatu dari tempat yang asing. Orang tua itu tidak mengungkapkan ketidaksenangan pada tindakan hati-hati Han Li, dia samar-samar tersenyum dan menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. "Senior Han, kami datang untuk menemui Anda atas nama Sekte Suara Indah untuk membeli semua bahan binatang iblis Anda yang tersisa. Mari kita bahas harganya." Tepat saat Fan Jingmei duduk, dia dengan lembut berbicara kepada Han Li. Bagaimana bisa Han Li dengan mudah mengaku masih memiliki banyak bahan langka meskipun tidak mengetahui niat mereka? Han Li memutuskan untuk memblokir mereka untuk saat ini. Memang benar bahwa saya sebelumnya telah memperoleh beberapa bahan binatang iblis. Namun, saya baru saja menjual batch terakhir saya. Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Petik 2. Ketika Nona Fan mendengar penolakan Han Li, dia tersenyum manis dan berbicara dengan lembut dengan sedikit tawa, "Sepertinya Senior Han ingin membodohi kita. Meskipun sekte kami tidak tahu berapa banyak bahan binatang iblis yang Anda miliki, kami yakin itu jumlah yang besar. Kalau tidak, Senior Han tidak akan dengan hati-hati mencari pedagang kecil keliling untuk menjualnya. Selain itu, setiap transaksi dilakukan dalam jumlah yang sangat kecil, dan Anda mencari pembeli yang berbeda. Jika sekte kami tidak mengumpulkan materi terkait, kemungkinan kami tidak akan menemukan sesuatu yang salah. Senior pasti takut kekayaannya terungkap. Jika ini masalahnya, Senior Han dapat menghilangkan ketakutan itu. Meskipun sekte kami bukan semacam negara adidaya, sekte kami memiliki reputasi yang cukup positif di Laut Bintang yang tersebar. Jika Senior menjual semua bahan kepada kami, itu akan menyelamatkan kami yang kesulitan membelinya dari pedagang kecil." Wanita itu berbicara dengan senyum dan penampilan yang tenang. Namun, mata Han Li dengan dingin berkilau, dan dia sedikit cemberut. Mengetahui bahwa dia telah diselidiki secara diam-diam. Menanggapi cemberut Han Li, Nona Fan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan memberikan penjelasan kepada Han Li, "Senior Han, tolong jangan salahkan saya atas perilaku kasar saya dari sebelumnya. Masalah ini cukup mendesak dan kami harus menggunakan sebagian besar kekuatan kami di kota bintang surgawi untuk melacak Anda. Kami berharap Senior akan memberi kami bantuan, sekali ini saja." Kali ini, dia menempatkan dirinya pada posisi yang lebih lemah dengan tatapannya yang mengungkapkan sedikit untuk memohon. Kerutan Han Li berangsur-angsur mereda, tetapi dia tidak segera memberikan tanggapan. Dia mulai dengan ringan mengetuk meja dengan ekspresi acuh tak acuh. Pada saat ini, pikiran Han Li terus berputar, menganalisis pro dan kontra dengan kecepatan kilat. Meskipun dia tidak tahu mengapa Sekte Suara Indah membutuhkan material binatang iblis dalam jumlah besar, mereka jelas percaya bahwa dia memiliki apa yang mereka inginkan.
Jika Han Li lebih jauh menyangkal mereka, itu hanya akan menciptakan dendam yang tidak berarti. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang Sekte Suara Indah sebelumnya, mereka seharusnya tidak terlalu lemah, mengingat penampilan Penatua Zhao. Han Li tidak ingin menjadikan mereka musuh tanpa alasan yang jelas. Selain itu, dia memiliki terlalu banyak material binatang iblis. Jika dia terus menjualnya sedikit demi sedikit, hanya masalah waktu sebelum dia ketahuan. Karena itu, bukankah lebih baik memanfaatkan kesempatan ini dan menangani masalah ini dengan bersih sekaligus? Bagaimanapun, ini adalah kota bintang surgawi di mana perkelahian dilarang. Dia tidak perlu khawatir tentang sesuatu yang salah. Dengan pemikiran itu, Han Li terdiam beberapa saat, dengan tenang berkata, "Karena kamu telah berbicara seperti itu, aku tidak akan menyembunyikan kebenaran lebih jauh. Saya memang memiliki beberapa bahan binatang iblis yang diinginkan sekte Anda, tetapi saya tidak tahu apakah saya memiliki cukup untuk memuaskan Anda." Kedua wanita itu mengungkapkan kegembiraan saat Han Li masuk. Adapun lelaki tua yang menyeruput teh seolah-olah dia berada di atas dunia, dia menatap Han Li dengan ekspresi yang jauh lebih santai. "Berapa banyak yang kamu miliki?" Nona Van bertanya dengan tidak sabar, menatap Han Li dengan antisipasi. Han Li samar-samar tersenyum dan menjawab dengan angka yang mencengangkan, sangat mengejutkan wanita itu. Meskipun dia tahu Han Li memiliki cukup banyak, dia tidak berharap jumlahnya sebanyak itu. Dia akhirnya bisa menyelesaikan misinya. "Aku ingin semua materi itu. Apakah senior punya waktu untuk melakukan perdagangan hari ini?" Nona Van dari Sekte Suara Indah tidak bisa menjaga ketenangannya dan berbicara dengan sedikit gemetar, takut Han Li akan berubah pikiran. Han Li merasa cukup terkejut dengan ketidaksabaran wanita ini. Namun, dia juga merasa bahwa perdagangan ini sebaiknya dilakukan secepat mungkin. Akan ada lebih sedikit waktu untuk masalah yang tidak diinginkan muncul. Setelah beberapa pemikiran, dia berkata, "Aku tahu. Mari kita melakukan perdagangan di sini. Nona Van harus pergi mendapatkan batu roh. Aku akan pergi dan mengambil material binatang iblis." Ketegasan Han Li yang jelas sesuai dengan niat wanita itu. Dia berulang kali menganggukkan kepalanya dengan tatapan bahagia. Han Li kemudian berdiri dan pergi, berjalan keluar dari ruangan dengan langkah besar. Sesaat setelah Han Li menghilang dari pandangan, penampilan bersemangat Nona Van berangsur-angsur memudar. Dia tiba-tiba menoleh ke arah lelaki tua itu dan bertanya, "Senior Zhao, bagaimana kultivasinya? Saya pernah mendengar bahwa dia baru saja mencapai formasi inti. Dia seharusnya tidak punya waktu untuk memperbaiki harta sihir. Jika Anda menyerangnya, bisakah Anda mengatasinya? Jika Anda yakin, kami akan dapat menghemat sejumlah besar batu roh." Petik 2. Pada saat wanita ini dengan dingin mengucapkan kata-kata itu, temperamennya yang mungil telah berubah menjadi ekspresi yang mengerikan dan menyeramkan. Mustahil. Meskipun orang ini belum lama berada di formasi inti, seni kultivasinya tidak biasa. Tidak hanya kekuatan sihirnya yang sangat murni, tetapi tubuhnya menyembunyikan kisamar dari harta sihir. Meskipun dia tidak punya waktu untuk memperbaiki harta sihir, dia memiliki harta sihir yang diwarisi. Kita tidak bisa memandang rendah dia. Penatua Zhao menggelengkan kepalanya dan menentang saran itu. Mata wanita itu berkilat dengan ekspresi aneh saat dia perlahan berkata, "Jadi sepertinya orang ini tidak lemah. Bagaimana kalau kita menariknya ke operasi kita di bulan mendatang? Jika semuanya berjalan lancar, kita bisa menghabiskan sedikit untuk mengikatnya. Jika keadaan berjalan tidak baik, kita bisa meninggalkannya begitu saja." Itu benar-benar metode yang bagus. Tapi dari percakapan baru-baru ini, dia tampaknya tahu kapan waktu yang tepat untuk mundur meskipun terlihat sangat mudah. Sepertinya dia tidak akan mudah dimanfaatkan. Apa pemahaman Anda tentang situasinya? Apakah Anda berpikir untuk merayunya?
Saat lelaki tua itu berbicara, dia mengungkapkan ketidaksenangan. Nona Van melirik pria tua itu. Kemudian, sambil menahan tawa, "Hehe, senior, kamu cemburu. Tenang, aku tidak akan menyentuh pria manapun selain kamu." Dia menarik cadarnya untuk mengungkapkan wajah yang sangat mempesona. Orang tua itu awalnya tampak agak sakit-sakitan. Tetapi setelah melihat wanita itu, dia kehilangan kata-kata, dan pipinya memerah. Adegan ini membuat Nona Van merasa sangat puas. "Senior, untuk melindungiku, kamu menderita cedera hebat. Itu adalah sesuatu yang akan selalu saya ingat." Setelah mengatakan ini, Nona Van memutar tubuhnya yang lentur dan diberkahi dengan baik dan meluncur ke pelukan lelaki tua itu, membelai dada lelaki tua itu dengan tangannya yang putih. Pada saat ini, wajah Nona Van mengungkapkan pikiran cinta yang meluap-luap, dan matanya tampak basah sampai meluap dengan air mata. Kecantikannya yang memikat bahkan mampu membangkitkan orang mati. Pria tua itu menghela nafas ketika tangan putih wanita itu naik ke dadanya karena keinginan yang tidak sabar. Dia kemudian dengan kasar menanggapi dengan memeluk tubuh harumnya dengan niat yang sama. Adegan ini menyebabkan wanita muda yang masih berada di dalam ruangan menjadi sangat tersipu. Dia mengalihkan pandangannya dengan kepala tertunduk. "Lianer, bagaimana kalau Anda menunggu di luar dan melapor begitu dia kembali?" Nona Van dengan lembut berbisik seolah-olah dia mengerang. "Iya, tentu saja." Wanita muda itu buru-buru menjawab seolah-olah dia sedang diselamatkan dan melangkah keluar dari ruangan. Tetapi bahkan sebelum dia meninggalkan ruangan, mereka masih melanjutkan. "Gadis muda itu menjadi jauh lebih cantik selama 2 tahun terakhir ini. Bagaimana kalau Anda memberi saya beberapa tahun untuk mengajarinya beberapa hal? Karena hal-hal baik tidak boleh diberikan kepada orang luar." Anda sedang bermimpi. Aku hanya menahannya karena dia berguna. Aku melarangmu meletakkan tanganmu padanya." Setelah dengan jelas mendengar olok-olok genit keduanya, wanita muda itu menghela nafas dan meninggalkan ruangan. Han Li tidak terbang kembali ke kediaman guanya setelah meninggalkan kedai teh, dia berjalan di sepanjang jalan dan tiba-tiba berbelok di tikungan ke bagian belakang toko terdekat. Setelah itu, dia menutup matanya dan dengan tenang berdiri dalam keheningan. Beberapa saat kemudian, Han Li mengerutkan kening dan membuka matanya. Dia baru saja mencoba diam-diam menggunakan indera spiritualnya untuk kembali ke kedai teh dan mendengarkan apa yang mereka katakan sesudahnya. Namun, dia tidak menyangka akan diblokir oleh lapisan batasan saat dia mendekati kamar mereka. Pembatasan ini tidak dapat dianggap berkualitas tinggi dan dapat dengan mudah ditembus dengan indera spiritual Han Li. Namun, itu akan menyebabkan terlalu banyak keributan dan merusak rencananya mereka secara diam-diam. Karena itu Han Li tidak dapat melanjutkan dengan paksa, dia menarik kesadaran spiritualnya. Sepertinya sekte suara indah tidak bisa dianggap enteng. Mereka tidak meninggalkan lubang untuk dieksploitasi. Han Li membuka mulutnya dan mengeluarkan belati hijau dan menggunakannya untuk terbang kembali ke kediaman guanya. Setelah kembali ke kediamannya, Han Li pergi ke kamarnya dan mengambil kantong penyimpanan yang berisi bahan-bahan binatang iblis. Dia kemudian memanggil jiwa bengkok, memintanya menemaninya kembali ke kedai teh untuk keselamatan. Perjalanan bolak-balik memakan waktu beberapa jam. Untungnya, pada saat Han Li dan bengkok jiwa kembali ke kedai teh, bawahan Nona Van, pria parubaya, dengan cemas menunggunya. Setelah melihat Han Li mendekat, dia segera berlari ke dalam dengan ekspresi bahagia. Han Li melihat bahwa dia kembali untuk melapor kepada Nona Van dan sepertinya tidak keberatan. Dia kemudian dengan tenang berjalan masuk dengan jiwa bengkok. Pada saat Han Li tiba di kamar mereka, wanita muda dan pria parubaya itu dengan hormat menunggunya. "Penatua Zhao dan Nona Van sedang menunggumu." Wanita itu berbicara dengan ekspresi penuh hormat. Setelah dia selesai, dia mencuri pandang pada jiwa bengkok.
Han Li menganggukkan kepalanya dan memasuki ruangan dengan jiwa bengkok di belakangnya. Wanita muda itu ragu-ragu sejenak, tetapi dia tidak berani melangkah maju dan menyelidikinya. Nona Van telah menutupi wajahnya kembali. Setelah melihat Han Li masuk, matanya berbinar menyambut dengan anggun. Senior Han telah tiba cukup cepat. Saya pikir Anda akan mengambil waktu lebih lama. Hah, senior ini. Senyum berseri-seri Nona Van membeku setelah melihat jiwa bengkok. Ini adalah teman baikku, jiwa bengkok. Setelah mendengar masalah ini, dia ingin melihatnya. Saya yakin Nona Van tidak keberatan. Han Li terkekeh dan memperkenalkan kehadiran jiwa bengkok. Tentu saja tidak. Silahkan duduk. Lady Van memperhatikan wajah jelek jiwa bengkok dan ekspresi dingin, sebelum berbicara dengan senyum manis. Dia diam-diam bersuka cita di dalam hatinya. Untungnya, mereka tidak berencana untuk melakukan permainan kotor, jika tidak, mereka akan memprovokasi musuh besar, mengingat penampilan rekan formasi inti miliknya. Selain itu, niatnya untuk mengikat Han Li semakin kuat. Bahannya semua ada di sini. Tolong, lihatlah. Han Li berterus terang. Setelah duduk, dia melemparkan 2 kantong berisi bahan binatang iblis ke atas meja. Ketika Nona Van melihat ini, dia tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan mengucapkan terima kasih sebelum mengambil kantong penyimpanan dan memeriksanya dengan indera spiritualnya. Setelah itu, dia menyerahkan kantong itu kepada Penatua Zhao. Orang tua itu dengan tenang menerima kantong itu dan memeriksa barang-barang di dalamnya untuk dinilai. Ini memakan waktu karena jumlah materialnya terlalu banyak. Nona Van sedang mengobrol dengan Han Li sambil tersenyum berseri-seri dan tanpa sadar menanyakan asal bahan tersebut. Tetapi karena Han Li adalah seseorang yang berpikiran cepat, dia dapat menangkis pertanyaan itu dan tidak memberikan informasi apapun kepada wanita itu. Setelah beberapa saat, Penatua Zhao selesai memeriksa materi dan menggunakan transmisi suara untuk memberikan perkiraan kepada Nona Van. Setelah beberapa pertimbangan diam-diam, dia menurunkan harga 1/10 dan menawarkannya kepada Han Li. Ketika Han Li mendengar ini, dia mulai bergumam, menyebabkan Lady Van agak khawatir. Untuk memastikan kesepakatan itu berhasil, dia mengertakkan gigi dan ragu-ragu sejenak sebelum mengambil inisiatif untuk menaikkan harga sebesar 5%. Setelah mendengar harga baru, Han Li mengangguk dan menyetujui. Meskipun dia mengerti dengan jelas bahwa harga yang diberikan agak rendah, mampu menjual semua barang ini dalam satu kesempatan sangat memuaskannya. Ketika Lady Van melihat Han Li menyetujui, dia merasa sangat lega dan menyerahkan kantong penyimpanan berisi sejumlah kecil batu roh kelas menengah. Kesepakatan itu sekarang selesai dan kedua belah pihak puas. Tapi saat Han Li hendak pergi, wanita itu dengan santai berkata, "Saya pernah mendengar bahwa senior sedang mencari bambu roh yang eksotis. Saya kebetulan baru saja memperoleh beberapa informasi tentang ini. Apakah senior tertarik untuk tetap mendengarkan?" Petik 2. Han Li sangat terkejut dan berbalik. Pada saat itu, Nona Van menatap Han Li sambil tersenyum. Matanya yang indah menyembunyikan kilatan aneh. Nona Van, seorang ahli teknik sihir, bermaksud memanfaatkan keterkejutan Han Li dan diam-diam menanam benih jauh di dalam hatinya. Di masa depan, Han Li secara tidak sadar akan menjadi hormat padanya. Saat Han Li menatap tatapannya, dia merasakan perasaan tertarik yang terfokus padanya, itu mencekik dan sulit untuk melepaskan diri. Saat hampir menyerah pada tekanan, sebuah bisikan melintas di benaknya, teknik penyihir. Tiba-tiba, hati Han Li bergetar dan ekspresinya menjadi sedingin es. Setelah melihat niat dingin Han Li, Nona Van bergetar dan teknik sihirnya kehilangan efeknya. Dia buru-buru untuk mengalihkan pandangannya, tetapi leher dan tengkoraknya menjadi kaku dan dia tidak dapat mengalihkan pandangannya, dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Tembakan kultivasi. Begitu Nona Van menyadari apa yang terjadi,
dia merasa hatinya jatuh dan mencoba yang terbaik untuk melepaskan dari genggaman Han Li. Apa yang kamu lakukan pada kipas utusan kiri? Ketika Penatua Zhao melihat bahwa Nona Van tampak salah, matanya dengan dingin berkilau dan dia berpikir untuk melangkah maju. Namun, jiwa bengkok kemudian kabur, menghilang dari pandangannya. Orang tua itu terkejut saat tiba-tiba muncul kembali di sisinya dengan teknik gerakan yang aneh, tidak tahu apakah dia harus mengambil tindakan atau tidak. Pada saat itu, ekspresi Nona Van menjadi sangat menyedihkan, memohon kepada Han Li untuk menunjukkan belas kasihannya karena perjuangannya untuk membebaskan diri tidak membuahkan hasil. Dengan mendengus dingin, Han Li melepaskannya dari tatapan dinginnya. Wanita itu kemudian buru-buru mengalihkan pandangannya seolah-olah dia sedang diselamatkan. Tetapi pada saat yang sama, dia memuntahkan seteguk darah dan menodai cadarnya. Kipas utusan kiri, apakah kamu? Penatua Zhao mengangkat alisnya saat melihat ini dan dengan marah menatap Han Li, ingin menyerang. Penatua Zhao, jangan marah. Senior Han memperlakukanku dengan lunak. Saya hanya menderita serangan balik Ki, sedikit darah sudah berbelas kasih. Nona Van buru-buru menghentikan lelaki tua itu, dengan senyum lebar. Setelah mendengar ini, ekspresi lelaki tua itu berangsur-angsur melunak dan kembali normal. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa senior adalah seorang ahli dalam teknik sihir. Saya secara impulsif mencoba menguji Anda, tolong jangan salahkan saya terlalu keras. Namun, saya benar-benar tahu beberapa informasi kecil tentang keberadaan bambu petir surga. Setelah melihat tatapan Han Li yang masih tajam, wanita itu berinisiatif untuk berbicara, takut Han Li akan menyelidiki masalah sebelumnya. Bambu petir surgawi. Ekspresi sedingin es Han Li bergerak setelah mendengar ini. Bambu petir surgawi, yang sama yang dikenal sebagai salah satu dari 3 hutan dewa yang agung. Han Li ragu dengan apa yang dia dengar, tapi terlihat bahagia. Meskipun dia berencana untuk menggunakan bambu petir surgawi untuk memperbaiki harta sihirnya, dia bisa menggunakan salah satu dari 3 kayu dewa yang agung untuk memperbaikinya. Tapi bukankah ketiga hutan dewa yang agung itu semuanya telah punah? Nona Van mengeluarkan botol giok kecil dan menelan pil obat yang mengembalikan kulit pucatnya sebelum menjawab, benar. Saya secara pribadi menangani item tersebut. Itu pasti asli. Mungkinkah kamu sudah menjualnya kepada orang lain? Han Li menatap wanita itu dan nada suaranya menjadi dingin lagi. Dia dengan khawatir berpikir, mungkinkah wanita ini berpikir ingin menggunakan saya untuk menangani pekerjaan kotornya? Setelah beberapa saat ragu, Nona Van memutuskan untuk memberikan penjelasan dengan jujur, tidak. Item ini awalnya akan dilelang di kota bintang surgawi. Namun, barang kami dirampok selama perjalanan. Sekte kami telah berhasil menemukan tempat persembunyian pencur dan mengundang kultivator yang saleh untuk menyerang mereka dalam satu gerakan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.